Cuma mau berbagi cerita ya, aja gitu. Yang penting intinya satu, kita beriman kepada Tuhan. Yes. Mungkin ini lokasi terakhir dari jalan-jalan kita. Selamat datang di Manomensa. Karena ada itunya, Mas. Karena part 3 sekarang. Enggak deh. Kenapa? Enggak usah bercanda kayaknya kita. Kenapa? Lebih mencekam sih. Karena kita langsung ke TKP-nya nih, Mek. Nah, Duh, Mek, saya kok duduk di tengah, Mek. Saya narasumber ganti. Balik. Oke. kembali lagi bersama kita berempat di tongkrongan malam. Itu apa? Suara apa? Oh, bukan. Nah, jadi di sini kita akan membahas mengenai Udah jelas. Part 3. Jangan pegang-pegang dulu, ada apa ini? Maaf ya. kita membahas tempat-tempat yang pernah kita sebutkan di dalam episode-episode sebelumnya. Nah, salah satunya yaitu lorong. Blok kelas. Yes. Inilah posisinya. Ya. Tapi sebelum itu, gak usah diperkenalkan lagi narasumber kita. Dan sebelum itu juga, ini hanya berdasarkan pengalaman pribadi. Ditekankan lagi sebagai pengalaman pribadi mereka. Jadi kita langsung survive ke tempatnya. Benar itu Mario dan Randy? Yes. Sebagai kepada penonton aja nih ya, kita sedang di Lorong kelas. lorong kelas. Ini kan mungkin kalau pagi itu nggak kelihatan, Mek. Salah, kalau malam nggak kelihatan. Tapi kalau pagi pasti terang kan. Bisa nanti dilihatkan fotonya. Nah, ini kita tanya aja dulu kepada bintang tamu kita. Iya. Kondisi di blok kelas nih. Heeh. Apalagi kita yang sedang di lorong ini ya. Iya. Gimana? Suasana sekarang ini. Ya, suasana. Iya. Kalau saya dingin karena makanya saya pakai lengan panjang ini kan. Kalau saya biasa aja sih. Kalau dari kalian berdua gimana ini? Mario. Mengenai tempat ini, Iya. untuk saya mengenai lorong ini kita ada di blok kelas. Kalau untuk saya sendiri, pernah malam-malam saya ke tempat ini dulu dengan alasan bahwa pas pengkaderan awal itu kami pernah melakukan meeting di salah satu kelas di ruangan sini, tempatnya di bawah situ, di blok bagian bawah. Oh ya, nanti ada Tapi, gambarnya. ya, posisinya itu sama seperti blok sini, hanya di bagian bawah. Lalu malamnya itu saya melihat sebelah sini, pas sebelah kanan kita itu ada pohon beringin. Ya, ini. Ya, ini. Di sini ada seorang ibu yang duduk di sini. Sekarang ini. Ya sekarang Sekarang ada. ada. Sekarang di atas. Tuker. Pokoknya di pohon beringin ini. Kalau kemarin itu saya lihat dia duduk di bawah situ. Terus dia itu senyum kepada saya. Sekarang? Di kemarin. Oh. Terus Sekarang sekarang di atas ada. Ah. Itu kalau mungkin penonton yang indigo juga itu bisa melihat kalau ada orang di atas. Ini buku. Sudah, kalau untuk saya di bagian sini di pohon ini. Karena nggak bisa dipungkiri juga ya, Mario sama Randy itu kan di setiap pohon beringin itu pasti ada ya. Setiap barang sih, ya cuma setiap pohon beringin. Oh. Kalau pohon beringin tuh dia lebih besar lagi energinya. Dia lebih besar lagi energinya. Kenapa ya kalau pohon beringin ini identik dengan kayak gitu? Itu saya dengar dari kecil sih kalau itu. Ya kan mungkin karena rimbun ya kalau dibandingkan dengan pohon yang lain. Bahkan apa ya, pohon pepaya yang masih kecil, pohon tomat masih kecil bisa Ya. aja ada di sini. Oh. Kalau menurut kalian di sini nih ada nggak yang apa ya, kayak pemimpinnya gitu?
di sini. Sejauh ini belum Ketua geng. sih. Ketua geng komplotan. Nggak ada ya. Nggak ada. sih guys. Mereka independen. Jadi sendiri. Beda. Karena selama ini lihat nggak dia terlalu bagian kelas ini tidak terlalu kuat. Ada sih ada, tapi tidak terlalu kuat. Kalau yang mau kuat nanti sebentar pasti kita datang sebentar. Ay. Oh iya. Nanti kita datang. Mungkin penonton penasaran kita mau kemana? Iya. Tetap nonton. Tetap Tapi biasanya kalau orang yang di sini nih orang kalau siang lalu lalang, Ya. ada dia apa atau malam. Biasanya kan kita kadang malam pulang dari masjid atau dari balairung kan kadang-kadang lewat sini. Ya. Itu ada enggak dari dia atau kalian pernah misalnya malam-malam lewat sini? Ada mungkin suatu kena ya Oh, mungkin pernah. dinotis. Pernah ada satu kejadian Apa itu? Kakak saya. 28. Iya 28. Jadi kakak saya tuh ngambil PDU malam-malam. Pokoknya ya tau lah gimana kondisi senioritas di PDN tuh. Iya. Nah terus jalan lah. Tengah Di blok malam sini? tuh, di blok sini. Jalan sampai di sini. Dulu tuh nih gelap, lampunya nggak ada. Iya, betul. Oh ya benar Itu benar gelap. benar. Lampu ini belum lama ini lampu ini. Paling cuma di kelas-kelas Iya, gitu, cuma di gitu. kelas. Ini pun yang masih di ini nyala itu beberapa aja. Iya, itu. Baru-baru kan, maksudnya baru-baru. Paling cuma di pinggir-pinggir itu kan. Iya, cuma di pinggir-pinggir sini. Dalam kelas aja mati semua. Lorong apalagi nih gelap gulita. Itu aja mati nyala tuh. Lama-lama saya jadi Scooby Doo ini, Mek. Saya seginya kau Scooby Doo. Berarti saya anjing. Kurang ajar kau. Gimana terus selanjutnya? Nah, terus habis itu begitu jalan pas sampai di area blok yang sebelah sana, blok sana sih. Itu tiba-tiba ada orang menggunakan PDU dengan postur tubuh tinggi besar. PDU tinggi besar sambil berdiri tapi cuma nunduk sambil istirahat di tempat gitu. Sambil nutup matanya. Petnya kan nutup ke bawah gitu. Jadi kayak kan ada kan ibaratnya doktrin senior junior di sini tuh yang bikin sampai junior tuh kalau ngelihat senior tuh sampai nggak berani. Oh, nunduk. Sampai nunduk. Jadi kayak saya tuh nggak ngeliatin apa namanya? Makhluk itu. Orang itu nggak dilihat, dia cuma nunduk aja ke bawah gitu kan. Gimana? Kau mau kemana? Gini. Nah, terus nggak taunya ternyata pas dia jalan sambil dari disuruh balik kan sama senior itu. Dia kan mikir lagi loh, kok bisa ada orang pakai PDU malam-malam. Jadi dia balik badan udah hilang orangnya. Orangnya udah hilang terus begitu langsung kayak saya langsung lari sampai Wisma langsung demam. Kakaknya. Kayak saya langsung. Itu kalau boleh tahu itu Ya ketemu prajanya- itu. ketemu praja. Ketemu sama. Ya, yang itu. Iya. Itu sering enggak? Iya itu ya itu. Ada apa nih, Dit? Maka sampai Itu sering enggak? ngomong. Aku bukan menakuti ya, muncul. Nggak sering sih, malah jarang. Mereka tuh kalau misalnya masuk ke dalam dunia kita, mereka tuh merasakan ya sakit juga atau lain sebagainya gitu. Pokoknya ada hal yang bikin kenapa mereka tuh nggak sering muncul di kita. Pasti ada satu. Nah, nih Ren, kalau kan menjelaskan ini kan, ini di belakang, di samping ya, Mek. Di samping kelas itu kan kayak agak ada halaman kosong nih, bener kan? Tahu nggak? Yang di ini kan Iya, kelas. Sampingnya kan ada halaman kosong kayak hutan-hutan gitu. Nanti ada fotonya, bisa ditunjukkan. Berarti harus bikin foto di sana dulu. Iya, pagi. Nah, itu kan ada juga nggak di sana? Kalau saya belum pernah ke sana sih. Ke sana ya? Enggak lah. Terus ya, Dit? Yang paling deket tuh yang kamar mandi Balerum. Hah? Kamar mandi Balerum tuh. Yang sebelah sini. Yang paling pojok Bawah. sana. Yang biasa kalau kita aerobik di party itu biasa kita. Itu kenapa? Nah, Mampir-mampir mantun. yes. Bukan mantul, kita ke kamar mandi. Kadang dianggap sama teman kita mantul. Oh iya. Nah di tempat itu tuh banyak banget yang sering nanya sama saya kenapa di Balerum tuh kayak gini kan. Emang kenapa? Jadi di Balerum Namanya itu beda. itu tembusannya sampai yang bagian samping itu, bagian ya panjang lah Iya. area kekuasaan. Itu ada kayak genderuwo gitu. Ya dengan wujud yang aneh, tinggi besar. Lihat apa dia? Yo, kau lihat apa itu? Lihat apa? Ya. Kenapa? Aduh, Ya. kok saya agak takut gitu ya. Padahal Atau kita pindah ke lokasi nggak lain. mungkin, takutnya ada yang disampaikan. Atau ada sesuatu nih? Iya, Kau lihat dari tadi. ada. Aman nih. Aman. Jangan senyum-senyum Wilayah aja, ini Mek. aman. Bagaimana kalau kita pindah ke next
location. Yes. Kita sekarang di tempat betul ya, spesial sini. Ya, soalnya jarang tereksplor di sini itu ya. Nah, Ini ruang apa kalau boleh? sekarang ini tempatnya ruang dosen. Ruang guru besar. Jadi kalau kita ke bawah ada ruang dosen. Ya, ruang kepegawaian. Tapi dulu konon katanya ini adalah Bekas KSP. KSP lama tuh kantin. Aduh, gatel. Panjangannya kantin samping perpustakaan itu. Ya. Tapi tadi Mario sama Randy ini Pas kesini langsung rame ya. bilang rame, hah? Padahal cuma segini loh. Maksudnya orang-orangnya. Kenapa kok bilang rame? Bisa dijelaskan dari Mario ini. Lokasi ini gimana? Lokasi ini gimana? Randy dan Mario. Untuk saya, kalau tidak salah, lokasi ini itu berdekatan sama lokasi APDN yang lama. Di mana Kalau nggak tuh? salah ya. Tugu. Oh, Tugu itu. Jadi dulu tuh APDN itu bagian-bagian sini. Jadi kalau untuk saya, untuk wilayah sini pagi Randy bisa jelaskan atau barangnya. Tapi dalam perjalanan tadi juga ada. Tapi kembali saya jelaskan bahwa ini cuma mungkin dari semua tim hanya saya dan Randy yang tahu, karena ini hanya personal Pengalaman. kami, pribadi kami. Bukan berarti bahwa ada seperti itu dan semua anggota tim serta seluruh praja bisa melihat. Jadi pas dalam perjalanan tadi ada di sekitar seputaran Tugu itu pastilah. Tugu Ya. Tugu itu tua dan pasti ada. Kalau di Tugu itu saya melihat tadi perempuan juga, tapi dia sedikit muda. Kayaknya dia tuh orang-orang sini gitu. Orang-orang wajah-wajahnya itu wajah-wajah Sunda. iya. Kok tahu, Mik? Ya kan orang Kan sini. bisa bedakan mana mana orang Sunda gitu ya. Iya. Kalau Anda orang mana? Orang mix. NTB, NTT. Jadi Jatim. setelah itu di sini juga di tempat tadi sebelum kita rekaman juga sempat kita tegur, ada juga yang di lantai 2 itu juga lihat kita ke sini. Yang dari jendela itu. Ya di itu juga ada. Apa itu? Yang ngelihat apa? Menurut Bayangan hitam aja. Cuma bayangan hitam. Itu saja pun saya bagian di sini. ditegur gimana sama Anda? Oh, ya. Secara batin itu tuh nggak bisa Kita nggak bisa dijelasin. gitu. Atau kok nggak bisa? Coba baca batin saya, Mik. Mau nasi padang? Lapar. Siapa Ini itu? jalan nggak sih? Oh ya. Biar Terus di tempat ini ada nggak kayak Dan ya, Randy. Kalau saya sih tadi lihat ada satu yang aneh. saya sempat komunikasi sih. Oi, Dia laki-laki dengan badan bapak-bapak tua, bapak tua, tapi punggung belakangnya tuh dia kayak coba sini. Dia tuh kayak gini nih. Dia tuh kayak oh gini, kayak ada punggungnya tuh kayak unta ada gitu. iya kayak ada Puno. punggungnya gitu. Puno. itu apa Puno? Kayak- Daging atau gimana? Nggak tahu. Tulang kita lempung. Kayaknya tulangnya kuat. Karena apa? Itu mengganggu nggak beliau? Dan dia tuh bau dan jorok, matanya mengeluarkan Belekan. cairan hijau kayak tau gak sih kayak cairan telinga yang itu tuh tapi dari mata keluar. Zombie gitu nah. Iya mungkin kayak gitu. Iya, Oke, film ini. Terus mukanya hancur, Hah? giginya ada kayak rontok-rontok, ada tapi rontok-rontok. Itu kenapa? Tadi Anda berkomunikasi apa? Bisa diceritakan nggak? Mungkin. di sini Nah, terus? pulang. Ayo, pulang. Udah. Ya udah gimana? Suruh pulang loh. Satu pertanyaan lagi biar nggak enak sama sini kan. Apa lagi, Mike? Tapi aman kan ini kan? Nggak, maksudnya kita Lama-lama aja. ya, nggak salah lama. Soalnya di sini ramai sekali sih. Oh ya, apalagi Tidak perlu kita jelaskan ramai ya, itu dekat apa. segitiga. Ya. Bisa juga. Dekat segitiga, dekat parade. Nah, kita langsung berpindah Kebetulan juga untuk yang penonton seperti yang kita jelaskan di Episode sebelumnya, kalau kereta kencana tuh ada di bawah sana. Di sana ada kandang rusa ya. Bisa di gerbang gitu. Oh, ya. Tampungan air. Dekat. Tampungan air. Nah, kita berpindah Kalau ke, di sini ke tempat selanjutnya. sering nggak dia ganggu orang? Belum tahu sih soalnya Oh, kan kemarin kan sempat ada tuh yang viral tuh. Apa? Yang foto ketangkap itu. Oh, itu cuma hoax nih. itu hoax apa gimana itu yang di MAPD? Megano. Nah, yang satu surat tuh kan, yang viral-viral satu surat. Nah, Itu nggak benar itu. Ya, yang kayak gitu-gitu yang bikin di sini tadi. itu. Benar. Tipu-tipu juga dia kan. Yang asli ada ini ya. Kan benar. Oke. Awas.
Nah, Mek, nggak usah lama-lama, kita sudah disuruh pulang. Sorry. Kita ke tempat selanjutnya saja. Kita pas aja. Gas. Yuk. Mana nih? Dit? Gak tahu, kita jalan dulu ya. Yuk. Dari sini kan tadi dia bilang udah pulang aja. Yes. Kita pulang aja. Tiba di Terlalu pendek kena dulu. Oh ya, naik dulu. Gak kelihatan ya dikit nanti. Ah. Nah, sekarang kita di mana ini, Mek? Sekarang kita di Bekas kantor PDPP lama. Ini apa sih ini? KSA lama. Kas Alama. Ini kayaknya tempat air, pompa air. Tuh. Itu kenapa kok melihat ke sana? Ini ada kamera di sini. Itu kenapa? Kau Rame-rame. Sebenarnya ini ya. sebelah sini. Ada apa? Ada apa semua itu kok? Ini sekarang jadi gedung bimbingan konseling. Yes. Oh iya dah. Menurut Mario dan Randy ini ada apa di kantor PDPP. lama ini. KS Alama lah lebih tepatnya. KSA lama. Hah. KSA lama loh. Ya maksudnya dari Dulu kan PDPP. bimbingan, PDPP, KSA. Oh iya. KSA paling awal. Mario. Kayaknya dari tadi Mario nih habis berkeliling deh. Iya, sama Randy tadi keliling-keliling. Tawaf. Sama mana tadi Bekasi satu orang ya. Sama Pak Ade. Ah. Jadi ya kalau di sini kebetulan sesuai pengalaman pribadi ya, pengalaman pribadi karena saya pernah mengurus yang salah satu yang Kerasukan lah. dimasuki ya, Oh ya, dimasuki karena mungkin dalam keadaan kosong dan sebagainya. Jadi lokasi ini berdekatan sama tempat tidurnya. Jadi saya tidak mau memberitahu di mana lokasinya. Hanya saja untuk tempat tidurnya sekarang tuh sudah aman dan orang itu sudah berpindah ke sini. Oleh karena itu tadi juga dengan kameramen juga saya sempat curhat dalam perjalanan bahwa saya sempat merinding dari hutan Nusantara itu sebelum masuk ke wilayah sini. Nah yang betul, karena saya bertemu dengan dia sebelum saya dan Randy bersama-sama melihat ada yang di atas pohon. Mungkin pelajar lagi ambil buah mangga. Ya malam-malam, positive thinking ya. Iya, kalau nggak nyenggak. Rujak. Rujak malam-malam pun gila. Iya. Oi, pemida. Woi, peraja loh bro. Pengen kok aja. Oh pengen ya. Terus tadi Randy bilang rame di sana. Ada apa Randy? Di sini atau di sana? Itu Dari Hutnus tadi kan ya. di hutan Nusantara tuh rame tuh energinya besar. Jadi saya pikir mungkin yang lain bisa tahu juga, bisa kelihatan juga gitu kan. Tapi ternyata ya nggak semuanya mungkin bisa lihat. Itu mulai dari orang jalan, lari-lari, Merayap. merayap, sampai yang kayang sambil jalan ke belakang. Ada. Ada sampai terbang-terbang, lompat naik pohon. Rame banget tuh. Terbang-terbang kayak apa ya, Mik? Kupu-kupu malam. Bahkan sekarang kita sementara take rekaman ini ada yang sedang nonton kita. Rame sih. Itu suara apa tadi? Rusa. Orang. Rusa. Anjing nggak sih? Rusa bisa bersuara nggak sih? Bisa lagi. Enggak sih, tadi Suara gua tadi suara lolongan gitu. Iya. Kayak anjing gonggong. Iya. Mek, jangan gonggong, Mek. Terus Scooby-Doo ya. Terus kok di sini nih ada kayak pinnya. Gitu kan. Pemimpin. Tapi aja. kalau di sini nih di sini nih ada satu yang energinya paling besar. Yang paling kuat. Tadi kan kami sempat keliling kan, ternyata di belakang tuh ada tampungan air kan. Ada nggak tahu entah tampungan air atau apa bagian belakang agak ke Sama-sama ya kita lihat tadi. kanan dia. Dan ternyata di situ. Berarti maksudnya pusatnya tuh di situ ada tampungan air. Di mana? Di belakang situ. Bagian belakang paling agak ke kanan itu. Mungkin nanti ada ditampilin fotonya lah. Nah, tampungan air. Kameramen di foto. Iya. Dan terus Apa manggil kita? Suara. rame emang rame. Maksudnya rame orang dan rame bukan orang. Iya. Tapi emang sini termasuk ya salah satu tempat yang ya mungkin karena sering kosong, Iya. jarang dibersihkan juga mungkin atau apapun itu entah. Di samping itu juga yang maksud tadi Mario sih lihatnya satu ya.
Tapi itu karena ada 3 bersaudara yang di atas pohon. 3 bersaudara, 3 itu tuh punya energi yang sama, tapi itu ada 3. Pohon mana? Mungkin anugerah yang saya miliki itu tidak sebanding seperti Randy ya. Kita cuma lihat satu. Modelnya beda, Ya, modelnya model beda. Pohon belakang ini, pohon mangga ini. Kalau saya tuh lihat satu, tapi Randy lihat 3 karena mungkin karena energi mereka itu sama. Mereka baik gak? Mengganggu atau tidak lah? Nggak tahu sih, kan mereka cuma kita belum sempat komunikasi juga, cuma lihat sekedar lihat. Oh. Kalau Randy, komunikasi. Mac, Enggak. baik gak? Saya komunikasi sama yang ini, yang pohon yang paling pertama, 1, 2, 3. Paling atas tuh. Apa? Hias nih. Iya ini. Oh tadi saya lihat kau pegang-pegang. Tapi Ya. dia cuma setengah badan. Ay, maksudnya ke bawah ini Dia nggak tuh ada? anak kecil. Heeh. Anak kecil. Heeh. Cuma setengah badan dari dada ke atas saja. Sisanya nggak ada. Loh, sama kayak Kosong, kuyang. kosong. Nggak ada lagi yang gantung Sama kayak kuyang gitu tuh. Kalau kuyang kan ada ini Oh, iya. usus-ususnya. Itu setengah badan aja. Dia kayak ngintip gitu. Tapi tangannya ada. Nggak tahu itu. Ini kayaknya tempat juga nih. tampung air. Buang air juga. Semuanya tempat tampung airnya. Iya. Soalnya apa lagi? Septic tank apa? Nah, bisa jadi septic tank soalnya ada pipa juga kan. Kenapa Ren ada Jawab Mario. Kalau ini dari tadi lihat ada orang yang lagi duduk loh dekat kita. Karena ada mungkin. Makanya tanya tempat apa ini sampai mantan pos sekolah atau apa. Ya tadi tempat yang situ tuh, Mm-mm. yang saya kaget tuh di situ. Hmm. Itu tuh jadi perempuan, kepalanya miring, lepas kepalanya. Tiba-tiba muncul lagi kepalanya. Ini pengalaman pribadi ya, tidak semua. Iya, orang ini lihat. Bang. Iya, maksudnya Saya jujur aja, saya Nggak lihat. nggak lihat apa? saya jujur saya lihat. Cuma lihat Aditya Mahendra. Saya jujur lihat nah. Mario. Untuk orang yang normal ya, tinggal di Eden biasa-biasa aja. Untuk yang seperti kita, pasti kita akan menjelaskan, menjelaskan biar mewanti-wanti. Karena hal kayak gitu, even though kami di rumah atau dimanapun sama, Iya. kejadiannya sama. Karena- Cuman kebetulan karena kita di sini. Ya, karena apapun yang kami lihat di sini seperti sama juga kami lihat di luar. Oke. Kebetulan kita di sini. Nah ini kalau misalnya orang lalu lalang sini, apalagi kalau misalnya pulang jaga Serambi, Iya, ada apa? menggangguin. Iya. Kayak cerita kemarin kan ada pengalaman. Ya, yang katanya Hujan, udah nunggu ada mungkin. kan biasanya jam 2 itu lebih. Ya kan belum Biasanya tahu ya. mereka Belum tahu kalau Putri itu kalau jam-jam 2 malam itu laporan di mana, laporan pos. tapi kalau kita lalu lalang kayak gini, asal kita baik, nggak Iya. ngapa-ngapain, nggak akan Kan diganggu. prinsipnya kalau tidak mau diganggu ya jangan mengganggu. Ha. Jangan berkata-kata aneh-aneh. Dan udah permisi juga kan tadi. Ya. Punten. Nah, Dit, Hah? jadi kan kita Lah tutnus nih. terus ceritanya Ren. Ya. Mari kita langsung ke sana. Apa ini, kertas apa ini? The last place. Last place yang kita tuju dari Enggak, dari apa, dari part 1 dan part 3. 2. Nah, kayaknya di sini tempat lokasi yang paling banyak dibicarakan. Iya, sama Randy dan Mario. Hutan Nusantara Dan stadion. dan stadion. Dan kita Nusantara Dan stadion. dan Itu kenapa ini? udah poin aja. Ya. Ada apa sih? Iya. Jadi lokasi. Aku dulu. Ya. Mungkin Randy. Saya ngeliat langsung barusan sih. Mungkin kemarin saya nggak terlalu perhatikan. Mungkin kalau kali ini malam saya kesini saya lihat ada puluhan Mak. kuburan dengan batu nisan yang berantakan. Oh, tercecer gitu. Iya, bukan tercecer tapi Kayak asal taruh. asal taruh. Kayak di Plan vs Zombie tuh. Rapi itu. Nggak rapi, Bro. Tidak. Ya udahlah, kayak itulah. Nah, terus Di dalam mulai dari sini sampai ke belakang. Push. panjang lagi kan. Itu sudah dari dulu, tapi itu batu nisannya tuh kelihatan apa enggak? Apa Saya kamu lihat. aja yang lihat Saya atau? lihat. Oh, berarti kan maksudnya kalau kita melihat sekilas gini kan nggak ada kan? Iya, ada. Saya ngeliatnya semak-semak aja. Saya melihatnya Anda dan dia. Oke. Nah,
Itu kenapa dengan batu nisan itu? Dengan kuburan itulah. Mungkin ada Ha-ha. kisah di baliknya. Setahu saya sih dulu sini ada apa ya, konon katanya sih di sini tuh tempat apa ya, pembuangan gitu nggak sih? Tapi Pembuangan ya, apa? Pembuangan Setiteng? bukan, pembuangan mayat gitu setelah kasus G30 kasus waktu SPK. itulah. Tapi saya juga nggak bisa memastikan itu apa sebenarnya yang terjadi, karena ya kita nggak mau salah ngomong kalau memang itu benar ataupun salah. Kalau memang saya belum tahu, saya bilang aja saya belum tahu gitu. Tapi hal yang pasti adalah saya cuma lihat di situ ada ya banyak yang tadi saya bilang. Sehingga apapun yang ada di sini entah dari mana, mungkin karena kalau dibandingkan dengan yang lain ini kan bener-bener literally hutan gitu. Ya, hutan. Jadi ya wajar saja kalau memang ramai. Di tempat manapun, apalagi di hutan dimanapun Ya. itu juga wajar kalau kayak gitu. Tapi selain itu apa lagi Randy? Mario nih tadi pas kita mau kesini tuh kan saya lihat Ya, tadi disampaikan Randy ada yang lari-lari, ada yang naik pohon, ada yang terbang-terbang. Mungkin itu burung. kupu-kupu malam. Mulai. Kalau Sorry. kalau dari Mario ya, kalau dari saya Hmm. jujur dari berapa tempat ini menurut saya yang rasa paling berat karena saya sering kesini, lari sore pun di sini. Dan juga tadi sebelum di belakang kamera pun mengurus sesuatu di sini. Jadi kalau untuk saya di tempat yang kita berdiri sekarang ini bukan untuk menakut-nakuti ya, hanya sekedar informasikan banyak yang sedang menonton kita sekarang. Di mana? Lihat kita di belakang kita. Tapi mereka itu di bagian-bagian pinggir sini tidak, tapi bagian agak ke belakang situ ya. Agak ke Oh, bagian berarti tengah. kita jadi POV. Maksudnya mereka sekarang kondisi mereka itu tidak di pinggir sini. Jadi Ha. untuk para pelajar tidak perlu takut dan mereka bagian-bagian belakang sana. Ha-ha. Dan juga mereka itu kayak sudah terbiasa loh melihat kita. Karena kita sering lari, sering. Mungkin yang putri mungkin pernah potong jalan lewat sini kayak apa. Ha-ha. Jadi mereka tuh seperti kayak sudah terbiasa gitu pas ketika kita datang. Beda dengan yang ada di KSP bawah tadi. Jadi Kayak baru kita di sana tuh kan. ya kalau menurut saya di sini banyak. Terus yang stadion di part 1 dan part 2 yang kami jelaskan itu ada di sini sebelah kiri kita. Di tribun. Ya, di tribun. Dan kita tidak bisa ke tribun secara spesifik untuk bisa menyaksikan apa yang ada di sana. Jadi sekedar informasi bahwa stadion itu ada di sini. Dan di sini juga untuk dia punya Gudang. gudang GAP, Ya. drum band IPDN, dan juga dia punya aura juga berbeda ya. Kalau kita seandainya kita sekarang pergi ke tribun dari stadion ini, Auranya gimana? Positif atau negatif? kita tidak bisa membedakan mana aura positif atau negatif. Intinya ada kayak sesuatu di situlah. Kita bisa merasakan ada orang di situ, ada sesuatu kita sebut. Dan menurut saya sebaiknya dia tetap di sini, jangan semakin ke dalam, jangan sampai mereka merasa tidak nyaman, karena menurut saya makhluk halus itu Semakin diusik, ya semakin tidak nyaman. tidak punya perasaan, mereka tidak bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk. Jadi takutnya mereka bisa memberi respon yang lain begitu kepada kita. Beda kayak Mac ya, semakin diusik semakin suka kalau Mac ini. Tahu nggak tadi kenapa saya banting kaki? Kenapa? Ada yang gantung. Oh, kirain ada semut, sumpah. Ini ada semut soalnya. Kalau bisa di zoom ini, nah, ada semut. Kirain Ada apa? ini kumbang. Kumbang apa? Ini kumbang. Saya kayak gak asing. Kumbang malam. Kumbang malam. Kupu. Itu masih kayak. Kenapa digantung? Nggak tahu, ada yang gantung aja. Nanti biar Mario bantu saya. Mari bantu. Nanti. Oh, Nanti aja. Jadi ya mungkin karena tadi saya sempat mengusik mereka, ada salah satu dari mereka itu salah satu dia langsung komunikasi dengan saya. Tadi saya sempat diam gitu kan. Dia komunikasi dengan saya, dia tuh orang berketurunan asing, orang keturunan asing. sama Kak Mac. Terus dia tuh coba ngomong dengan saya bahwa jangan kau sebut-sebut kami lagi gitu. Oh, Kayaknya saya sebut sedikit melakukan kesalahan sih. pakai bahasa asing apa pakai bahasa Indonesia? Bahasa batin. Oh, makanya kan ada bahasa batinnya kan pakai bahasa. Enggak gitu, enggak gitu. Oh iya. Berarti aura menurut dari tempat-tempat yang tadi kita kunjungi nih, aura yang paling kuat itu di mana? Untuk kami KSP sih. KSP. Ya, bekas KSP lama. keduanya di sini kalau saya.
tahu lagi kolor ini kan setiap orang kan punya. Setiap orang seperti kami itu punya kacamatanya masing-masing. Contohnya tadi Mario tuh ngeliatnya satu, tapi saya ngeliatnya 3. Tapi Mario tuh punya kelebihan kalau Linu. misalnya orang apa kemasukan gitu, Mario lebih bisa untuk Menenangkan. menangani kayak Menangani. gitu. Sedangkan saya mungkin ya komunikasi, melihat itu mungkin lebih bisa gitu. Itu punya setiap orang punya Kelebihan. privilege-nya masing-masing. Sama, kalau saya lebih gampang untuk menjinakkan Megano. Saya juga lebih gampang menjinakkan. Boom. Itu Densus 88. Nah, berarti di sini auranya sangat tinggi ya kalau menurut kalian berdua. Saya parah juga sama sih di KSP. Kalau saya sama di sini aura Tadi di KSP. ya tadi sore kan ke KSP Ya. beli makan. Bukan KSP yang Aura-aura junior gitu yang minta traktir. Tiba-tiba junior. Kakak. Aduh nih. Dompet. Dan Kalau saya di sini auranya gimana ya? Aura kasih. Salah. Dingin auranya di sini tuh. Tuh. Ya mungkin lokasi terakhir dari jalan-jalan kita hari ini. Jalan-jalan malam. Atau memang mau ada lokasi baru? Apalah udah pasti kan ya. Iya, harus ada yang lain, harus ditelusuri. Mungkin Wisma Putri, salah. Mungkin Wisma Putra yang sah. Kita siap untuk datang karena kita adalah Scooby-Doo. Kira kita ucapin terima kasih pada Mario dan Randy sudah yang ketiga kalinya. kalinya muncul. Untuk kali ini narasumber terbanyak muncul Randy dan Mario ketiga kalinya. Narasumber lain iri ya. Iya. Saya muncul lagi. Tapi saya berterima kasih berkat Randy dan Mario. Kenapa? telurnya naik. Yes. Jam tayang kita langsung. Terima kasih buat Mario dan Randy. Dan tidak perlu takut untuk semua ya. Ya. Tidak perlu betul. takut karena ini cuma saya dan Randy dan beberapa orang saja yang memiliki anugerah saja yang bisa melihat. Sedangkan praja-praja lain yang normal-normal hidup aman, tentram dan damai di Wisma sekarang. Kami cuma mau berbagi cerita Ya. aja gitu. nggak Yang ada penting macam-macam. intinya satu, kita beriman kepada Tuhan. Yes. Nah, itu. Oke. Sekali lagi tayangan ini hanya berdasarkan pengalaman pribadi. Ya, jangan sampai dibawa ke hati karena hati hanyalah milik dia. Terima kasih buat penonton. Tapi Dit, jangan lupa. Apa? Itu biasa. Apa? Klik. Oh ya. klik. Jangan lupa klik subscribe. Semua tombol yang di bawah lah. Ya, semua. Loh, kan ada dislike ya? Jangan. Itu ada share-nya. Jangan lupa di-share lah. Share juga diklik. Terima kasih buat penonton Menu Menza yang masih setia. Sampai di part 3 ini. Yes, tunggu episode selanjutnya. Menu Menza, mantap. I'm so high.